Mbak Febrina ya? Ya, saya Bu. Mbak Febrina. Ini kok Bu Sekretaris masih masih ada ya. Lupa nggak langsung live ya. Bapak Mentor sudah ada? Sudah Pak, sudah Bu, siap. Baik, terima kasih Mbak. Jadi menyampaikan paparannya 15 menit ya Mbak ya. Siap Bu. Nanti yang penting disampaikan sehingga Pak Kolonel Dr. Tri Ahmad Bahuni, SMH, jelas apa yang penjenengan maksudkan seperti itu. Selamat datang Bapak Mentor dari Blora nggih Bapak nggih. Terima kasih sawuhipun. Baik, monggo Mas untuk memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasinya. Izin share screen Ibu. Baik, monggo dipersilakan. Sudah kelihatan Ibu? Maaf. Belum Mbak. Di slide saya Mbak ya. Belum kelihatan. Ini sudah Bu, udah layar putih Ibu? Belum, ya layar putih. Ya, oke. Assalamualaikum. Saya mulai ya Ibu. Iya, monggo dipersilakan. Layarnya putih tak ya? Iya. Belum ada tulisannya ya? Iya, benar Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi ini saya akan memulai presentasi rancangan aktualisasi saya. Namun, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Oke. Makan sate ke Kota Blora, sama-sama kita nikmati. Terima kasih atas kesempatannya. Presentasi akan saya mulai. Cakep. Ya kan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Febrina Labari Marbun, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas di Pengadilan Negeri Blora, Bagian Umum dan Keuangan, dan bertugas sebagai pengelola barang milik negara. Judul rancangan aktualisasi saya adalah Optimalisasi Informasi Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas melalui video pada Pengadilan Negeri Blora. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Kolonel Dr. Tri Ahmad Bahuni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku penguji, kepada Bapak Agus Yulianto, Sarjana Ekonomi, selaku mentor, kepada Ibu Dr. Randa Hajah Masfifa, Magister Pendidikan, selaku coach. Adapun latar belakang rancangan aktualisasi saya adalah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, berdasarkan pidato Presiden pada laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021, dan berdasarkan SK Dirjen Badilum tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Adapun manfaat rancangan aktualisasi saya adalah, yang pertama, bagi stakeholder, yang kedua, yang ketiga bagi unit kerja, dan yang terakhir bagi peserta latsar. Pengadilan Negeri Blora memiliki visi, yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Blora kelas 1B yang agung, dengan misi yang pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Blora, yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, yang ketiga, meningkatkan kualitas, dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Blora. Terdapat 6 identifikasi isu instansi di Pengadilan Negeri Blora. Yang pertama, belum optimalnya informasi sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Blora. Yang kedua, belum adanya ruang bermain ramah anak pada Pengadilan Negeri Blora. Yang ketiga, belum optimalnya sarana dan prasarana ruang laktasi pada Pengadilan Negeri Blora. Yang keempat, belum optimalnya penyampaian informasi prosedur pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Blora. Yang kelima, tidak adanya pendamping khusus yang berkompeten di ruang persidangan bagi penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, belum optimalnya penerapan disiplin waktu pada petugas PTSP dalam melayani masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
Dari 6 identifikasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode APKL, di mana dengan metode APKL terdapat 3 isu dengan peringkat tertinggi. Dan dari 3 isu tersebut dianalisis kembali dengan metode USG, yaitu belum optimalnya informasi sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Blora. Untuk mengetahui faktor penyebabnya, dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone. Adapun faktornya dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor men, kurangnya kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya informasi sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Blora. Dari faktor mesin, belum optimalnya teknologi informasi media sosial dan internet dalam publikasi informasi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Blora. Dari faktor metode, belum optimalnya pembuatan video yang berkualitas untuk dipublikasikan ke sosial media. Dari faktor material, belum update-nya informasi yang ditampilkan di sosial media atau YouTube. Deskripsi terpilih berdasarkan fakta, saat ini Pengadilan Negeri Blora sudah memiliki beberapa sosial media. Namun, informasi sarana dan prasarana khusus untuk penyandang disabilitas belum tersedia. Sehingga dampaknya, informasi sarana dan prasarana khusus disabilitas tidak dapat diakses melalui sosial media. Adapun keterkaitan hal tersebut dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, melaksanakan setiap proses dalam tahapan kegiatan sesuai dengan arahan mentor dan sesuai dengan kode etik ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, memanfaatkan sarana digital atau sosial media dengan baik dan tanggung jawab dengan membuat video kreatif yang berguna bagi masyarakat, keterkaitannya yaitu dengan Smart ASN. Sehingga muncullah gagasan kreatif dengan judul Optimalisasi Informasi Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas melalui Video pada Pengadilan Negeri Blora. Untuk mengerjakan gagasan kreatif tersebut terdiri dari 6 kegiatan dan 18 tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama, persiapan pembuatan rancangan aktualisasi, di mana tahapannya adalah yang pertama, identifikasi isu dengan output yang dicapai isu yang terjadi. Tahapan kedua, menapis isu dengan analisis APKL, USG, dan fishbone. Output yang dicapai yaitu tabel APKL, USG, dan diagram fishbone. Tahapan ketiga, pertemuan dengan kasub. Output yang dicapai mendapat persetujuan. Tahapan yang keempat, bimbingan dengan coach. Output yang dicapai ada judul rancangan aktualisasi. Tahapan yang terakhir, diskusi dengan bagian PTIP, ada output notulen diskusi. Nilai organisasi yang diterapkan yaitu integritas dan akuntabilitas, dan nilai dasar berakhlak yang diterapkan yaitu kompeten, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan identifikasi sarana dan prasarana layanan bagi kaum disabilitas dan peralatan pembuatan video. Tahapannya adalah yang pertama, identifikasi fasilitas yang sudah ada dengan output catatan nama fasilitas. Tahapan yang kedua, mencari informasi kegunaan sarana dan prasarana dengan output catatan mengenai fungsi sarana dan prasarana. Tahapan ketiga, mengidentifikasi lokasi dalam proses pengambilan video dengan output catatan lokasi tempat pengambilan video. Tahapan yang keempat, menyiapkan peralatan pembuatan video dengan output peralatan pembuatan video. Nilai organisasi yang diterapkan yaitu kemandirian dan akuntabilitas. Dan nilai dasar berakhlak yang diterapkan yaitu kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu merencanakan alur proses video. Tahapan yang pertama, membuat gagasan skenario dengan output yang dicapai, catatan narasi untuk video. Tahapan yang kedua, menentukan durasi video dengan output durasi video. Nilai organisasi yang diterapkan yaitu kemandirian dan akuntabilitas, dan nilai dasar berakhlak yang diterapkan yaitu kompeten dan adaptif. Kegiatan yang keempat yaitu proses pembuatan video. Tahapan yang pertama, menentukan tanggal dengan output jadwal pembuatan video. Tahapan kedua, kegiatan mengambil video dengan output konsep video. Tahapan yang ketiga, proses editing video dengan output hasil video. Tahapan yang keempat, editing video dengan dubbing suara dan teks, output video dengan suara dan teks. Nilai organisasi yang diterapkan yaitu akuntabilitas dan keterbukaan, dan nilai dasar berakhlak yang diterapkan yaitu kolaboratif dan akuntabel. Kegiatan yang kelima yaitu hasil akhir kegiatan pembuatan video. Tahapannya, meminta persetujuan dari mentor dan pimpinan dengan output persetujuan video.
Nilai organisasi yang diterapkan adalah akuntabilitas dan responsibilitas. Nilai dasar berakhlak yang diterapkan adalah akuntabel. Kegiatan yang terakhir adalah publikasi video informasi dengan tahapan pertama, diskusi dengan bagian PTIP dengan output persetujuan untuk diupload. Tahapan yang kedua melakukan upload video ke sosial media dengan output video sudah diupload ke sosial media Pengadilan Negeri Blora. Nilai-nilai organisasi yang diterapkan yaitu akuntabilitas dan keterbukaan, dan nilai dasar berakhlak yang diterapkan yaitu akuntabel dan kolaboratif. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Pergi jauh mengabdikan diri, apalah daya seorang kekasih. Dukungan dan saran mohon diberi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Febri yang telah memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasinya. Tapi tidak cukup dari pantun saja ya. Baik pantun pembuka maupun penutup. Nanti akan diberi penguatan dulu dari Pak Mentor. Begitu pula nanti juga akan diuji dulu ya. Tidak boleh bersenang-senang dulu. Tapi betul akan berakit-rakit dulu, baru berenang-renang. Rakit-rakit dulu, renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bapak Mentor, WN Dura, Bapak siapa ya namanya ya? Monggo dipersilakan Bapak untuk memberikan penguatan pada Mbak Febriana, Bapak. Monggo. Masih di mute, di mute. Apa? Oh. Monggo Bapak. Bapak Mentor, monggo dipersilakan untuk memberikan penguatan pada Mbak Febrina. Kenapa Mbak? Beliau Mbak? Sudah pakai suaranya, Bu, tapi itu tidak berfungsi. Hah? Suaranya. Apa Mbak Febrina ke ruang beliau? Oh, atau Bapaknya boleh pakai laptop saya, Ibu? Iya, nggak apa-apa. Langsung aja ke laptop penjenengan, bawa ke beliau aja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kolonel Dr. Tri Ahmad Baikoni SHMH sebagai penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Musfifah MPD sebagai pembimbing. Saya sebagai mentor dari Saudari Febrina Labarani Marbun AMD, Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 4 Kelompok 4 dengan judul Optimalisasi Informasi Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas melalui video di Pengadilan Negeri Blora. Tentunya saya sebagai mentor menyetujui dan mendukung dengan judul ini. Namun judul ini juga sudah saya konsultasikan tentunya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora dan Bapak Sekretaris. Namun beliau juga mendukung dan menyetujui tentang judul ini. Karena di Satker kami belum ada sarana dan prasarana yang melalui video. Namun sarana-sarana bagi penyandang disabilitas yang lainnya sudah ada.
Oleh karena itu, semoga dengan judul ini membawa manfaat yang positif bagi satker kami dan tentunya bagi penyandang disabilitas di dalam beracara di Pengadilan Negeri Blora. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor, masih tetap di situ ya Bapak, biar dengar apa yang disampaikan oleh penguji. Mbak bersebelahan aja Mbak, nggak apa-apa Mbak Febrina sama Bapak Mentor bersebelahan aja nggak apa-apa ya, sebelahan aja biar Bapak juga mendengar apa yang disampaikan Bapak penguji seperti itu. Terima kasih Pak Mentor yang telah mendampingi Ananda Febrina. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya saya hadirkan kepada Bapak Kolonel Dr. Tri Ahmad Bakuni, SHMH. Mau dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Ini tadi 19 menit 58 detik 52 second. Saya rekod semua pokoknya Bu ini. Nggih, matur nuwun. Biar pesertanya tidak puas ya. Pak. Maaf. Bagus. Kepada Bapak Mentor, selamat ya Pak ya mendapat seorang calon pegawai negeri sipil yang nantinya akan memperkuat Pengadilan Negeri Blora ya. Blora itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ya Pak ya. Lumbung di nasional ya. Dulu kalau saya pulang kampung ya, itu yang dilihat kiri kanan kalau lewat Randu Blatung itu pohon jati. Kemana sekarang jatinya Pak? Kok dulu jatinya itu gemuk-gemuk, tinggi-tinggi, besar-besar. Sekarang kurus-kurus, pendek-pendek. Kemana yang gemuk itu pohon jatinya? Hilang ya Pak ya? Sudah ditebang. Blora. Baik. Adinda Febrina Labari Marbun. Ya, Horas. Horas. Ya, kan tadi membuka dengan pantun. Saya lanjutkan pantunnya ya. Baik. Yang sate saja deh. Ya. Setelah menikmati bersama-sama, jangan lupa untuk membayarnya. Setelah diapresiasi disampaikan secara bersama-sama, izinkan sekarang saya waktunya untuk menanggapinya. Ya, iya. Slide-nya bagus. Jujur ini yang paling tinggi saya kasih nilai Bu untuk sementara ini Bu ya. Dari yang kemarin juga ya. Inisiatifnya bagus. Itu menggunakan apa itu Mbak? Aplikasi apa itu? Canva Pak, baru saya masukkan ke PowerPoint dengan animasi. Ya. Saya juga pengajar. Ya, baik di universitas, saya juga dosen, saya juga ngajar beberapa di pelatihan teknis judisial di Mahkamah Agung karena memang saya di sana dulu, ya. Nah, kreativitas seperti ini harus diapresiasi, ya, harus diapresiasi. Tadi menyampaikan jujur ya Bu Mas Viva ya. Yes. Nanti yang lain saya suruh belajar sama Mbak Febrina. Runtut, jelas, simpel, dan menarik. Ya, kayak iklan yang ada di televisi. Menarik, syarat dengan pesan, orang terkesima melihatnya. Seperti itu ya. Tapi seorang penguji nggak boleh begitu katanya. Ya, tetap harus kita lihat isinya. Ya, baik. Optimalisasi informasi sarana prasarana bagi penyandang disabilitas melalui video pada Pengadilan Negeri Blora. Blora apa Blora? Blora, BLO. Tapi orang sana bilangnya Blora, ada M-nya depan itu. Bandung. Bandung, Mbambang, ya. Baik. Nah,
seperti yang sudah Anda tadi menyebutkan dasar hukum. Masuk nih. Biasanya dari perhatian saya itu dasar hukum. Oke, saya akan bergerak dari sana. Disabilitas, ya. Judul oke. Tapi nanti supaya tidak merubah judul, saya sarankan untuk batasan di dalam tulisan saudara itu dibatasi. Maksud saya begini, yang dimaksud disabilitas di sini, di penulisan saya adalah yang mana? Karena satu disabilitas dengan disabilitas yang lain itu kadang bertentangan. Video, oke, bagi yang mempunyai indera penglihatan. Kalau yang enggak, gimana? Enggak pakai sudah. Ya. Penggunaan video diksi bahasa. Ingat, tempat saudara, mohon maaf ya, saya tahu persis Blora. Ya. Penggunaan bahasa Jawanya minta ampun. Jangan kemudian dipakai bahasa Batak. Ya. Dipahami dengan yang sangat simpel saja. Ketika membuat videonya itu, saya apresiasi betul. Ya, apresiasi betul karena orang kalau itu hanya banner itu malas untuk baca. Tapi mungkin dengan video yang menarik, ya. Ingat pembelajaran dewasa. Mungkin Ibu Mas Viva juga sudah menyampaikan, ya. Pembelajaran orang dewasa itu satu harus terkait dengan tupoksinya. Coba Bu Mas Viva diajari tentang ngitung masalah pinjaman uang BRI, tertarik? Karena mungkin sama dengan saya, sama-sama menggadaikan skep. Biar skep kita itu pinter, Bu. Kita sekolahkan di BRI, ya. Tetapi kalau misalkan coba diajarin tentang bagaimana cara mancing, tidur. Seperti itu ya. Itu yang tertarik. Yang kedua, jangan terlalu menggurui. Buatlah itu dua arah. Itu pembelajaran orang dewasa. Terus yang ketiga, jangan menuntun bapak-bapak, ibu-ibu begini ya. Selamat datang di Pengadilan Negeri Blora. Pengadilan Negeri Blora adalah pengadilan negeri yang mengutamakan tentang integritas dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Cara memasukkan pendaftaran adalah bla 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 bla. Itu baru slide 2 video sudah ditinggal itu. Bikin sederhana, simple. Ini tantangan buat Febrina. Nanti saya minta loh itu. Ya, dalam masa selanjutnya kalau saya berkunjung ke Blora, mana itu Febrina? Saya lihat itu. Seperti apa sih gitu. Ya. Kalau dulu ketika saya masih di Diklat itu saya akan minta itu nanti. Yang ke Blora saya. Gitu ya. Ingin saya lihat karena menarik betul ini, ya. Blora itu dari peta demografinya ya, demografi kependudukannya itu ya karena ya di daerah Blora terus daerah Sragen itu ada yang namanya suku apa itu yang nggak mau bayar pajak itu Samin. Ya, menghadapi yang seperti itu harus benar-benar kreatif. Ya, kadang-kadang kita bisa naik darah sendiri. Itu suku Samin. Ya, di sekitar-sekitarnya pun agak sama. Nah, bagaimana mensikapi yang seperti itu? Yang kaum intelektual pun banyak, yang jadi artis pun orang Randu Blatung tuh ada itu. Artis perempuan itu siapa itu? Istrinya dokter, ya dia ini komedi. Itu Blora itu dari Blora, ya dari Randu Blatung. Nah, artinya tingkat pemahaman yang berbeda, bagaimana kita kemas dalam satu. Betul-betul Mbak Febrina saya sarankan coba nanti datang ke dinas sosial meminta saran tidak hanya ke dalam ya. Tapi jangan bayar, nggak boleh ya. Meminta gimana sih? Kalau saya sampaikan seperti itu mereka ahlinya. Atau mungkin penyintas ya. Nanti di dalam aksinya itu coba dimasukkan penyintas ya. Biasanya mereka kaum difabel itu mempunyai komunitas-komunitas sendiri. Ya, mereka mempunyai komunitas. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya di dalam, tetapi juga coba ke penyintas, ke ini, ke Pemda, ke dinas sosialnya. Saya membuat ini kira-kira bagaimana. Seperti itu ya. By the way, Baswe, mantap. Ya. Terakhir Bu. Nah, ini dia nih.
seperti biasa di kata pengantar, Pak Edward Muncur eselon 1-nya nggak ada. Sampaikan ya, Pak Kabadan ya. Nanti di ini ya. Nah, saya cuma mau bertanya, Bu, itu dapat foto saya dari mana ya? Dari web, Pak. Kan langsung. Ya, keren. Memanglah ya, zaman-zaman sekarang nggak bisa bersembunyi. Ya. Saya gini, Bu, Mas Viva. Beberapa tahun yang lalu saya kapok menyampaikan foto di HP. Rupanya foto saya itu di-cloning untuk meminta barang sesuatu kepada pihak lain. Makanya kalau melihat di HP saya, gambarnya itu background-nya adalah pisang rebus. Ya, pisang rebus, gambar pisang rebus. Cara masak pisang, bahan pisang dan air. Cara masak rebus, selesai. Tanpa kolesterol. Nggih. Ya, seperti itu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Mentor, tolong dibina, tolong diarahkan Adinda Febrina untuk menjadi seorang ASN yang nantinya memperkuat pengadilan, terutama di lingkungan Mahkamah Agung, supaya benar-benar bahwa kita ini menjadi pengadilan yang agung itu tercapai. Tidak hanya penyelesaian perkara, ya. Bidang administratif sebagai supporting unit itu juga sangat memegang peranan dalam menciptakan peradilan yang agung itu. Oke, terima kasih Ibu Mas Liva. Saya sampaikan selamat untuk Febrina dan Bapak Mentor. Pantunnya nanti saja. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Dr. P. Ahmad Bahuni SMH yang telah memberikan masukan, kritik dan saran ya, apa yang telah beliau sampaikan tadi. Tolong Mbak Febrina tuangkan dalam tulisan ya kan, jangan sampai terlewatkan. Dan betul Bapak bahwa Febrina ini aktif sekali. WA saya Japri ya, sampai ke foto kemarin nanya, aduh nggak usah saya bilang, tak pikir ya karena dia mengharapkan saya, oke lah enggak apa-apa, saya pikir. Nah, itulah ciri khas Febrina dan betul dia aktif berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini. Tanya macam-macam Pak berkaitan dengan yang ada dituangkan baik di dalam rancangan aktualisasi maupun dalam PowerPoint. Sampai PowerPoint itu ya nanya Bapak seperti itu. Terima kasih Bapak atas semoga nilainya bagus ya Bapak ya. Dan semuanya semoga bagus semua. Bagus semua Bu, bagus semua nilainya. Dan Pak Mentor, terima kasih yang sudah kerja mendampingi dalam Zoom ini, dan selanjutnya saya mohon untuk dikawal terus dan tulisan beliau, dan ini karena nanti masuk ke laporan aktualisasi dan habituasinya, sehingga betul-betul merupakan suatu pembiasaan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kolonel Dr. Pri Ahmad Bahuni tadi, semoga beliau ke sana memang betul-betul diterapkan suatu pembiasaan. Ini harapan dari pemerintah kan seperti itu. Aplaus untuk Mbak Febrina. Terima kasih semuanya.